cukup. Ini saya maaf tidak open cam ya. Ini ternyata kemarin saya lihat anggaran itu ternyata ini sudah minggu ke-13 ya. Minggu 13. Iya, Bu. Berarti minggu depan itu minggu terakhir ya. Minggu depannya lagi minggu tenang, terus baru UAS. Nah, mulai dicicil ya. Untuk formatnya kemarin sudah saya kirim ya untuk yang final project. Itu pas saya udah kirim belum? Belum kirim saat sudah. Kurang tahu. Belum Bu, belum dikirim Bu. Saya Ibunya cuman tuh ngirim ngasih. di Ibu duluan aja. Saya ngirim baru saya kasih untuk gambarannya ya. Nanti di iya ya gambar final project ya. Kalau yang formatnya belum ya, format laporannya. Suara saya hilang. Aman Bu, aman. Bu, kedengeran. Oke. Saya baru ngasih gambar final project-nya ya. Tapi belum saya kasih format laporannya gitu kan. Benar Bu. Oke. Sudah kelompoknya sudah mulai membahas mau bikin apa? Udah selesai Bu. Waduh, mantep. Bikin apa Mas? Itu sih, ini masih bikin kayak semacam sistem antrian barang di gudang gitu. Jadi kayak ngantri, barang yang masuk itu ada ini, terus barang yang keluar itu ada ini. Kayak pakai queue Bu. Kalau kayak gini ya. Iya, pakai queue. Kalau masyarakat sudah mau selesai. Yang lain? Sudah mulai dibuat? Belum. Ya. Nanti ya berarti nanti minggu depan itu kan sudah habis ya, materi kan sudah habis minggu depan itu dipakai untuk pengerjaan final project-nya ya, biar teman-teman fokus menyelesaikan. Terus nanti presentasinya itu kan satu rumpunnya. Tapi gambarannya gitu nanti presentasi ya, teman-teman presentasi menggunakan YouTube, di-upload di YouTube, terus kemudian UAS-nya mengumpulkan laporan final project-nya. Mau nanya Bu. Tanya Bu. Jadi Ya. kita udah nggak ada soal ya Bu ya? Enggak, Final paling project nanti gitu. paling nanti di responsnya aja sih yang di praktikum. Yang di praktikum paling nanti ini apa Kalau ada namanya? soal. Kalau yang UAS nggak ada. Di video YouTube-nya itu nanti yang dijelasin apa aja Bu? Cara kerja, kemudian apa saja yang dipakai ya model struktur data apa saja yang digunakan, terus nanti sesuai nggak, jadi kita menilainya sesuai nggak sih penggunaan struktur datanya gitu Sama programnya gitu ya. Oke. Cuman nanti yang menjelaskan semua harus ikut andil, jadi nggak cuma satu saja gitu ya, semuanya ikut menjelaskan. Terus kalau biasanya kalau di offline itu saya mesti ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Gitu. Tapi karena ini ya wes nanti dijelaskan saja, masing-masing harus ada andil untuk menjelaskan, terus kemudian dikasih keterangan nama NIM-nya ya saat menjelaskan. Gitu. Ya, oke Bu. Yuk, yang lain ada pertanyaan lagi? Gak ada. Ya, materi sudah saya upload di UAS kita tentang linguist ya. Terakhir ini materi linguist. Saya share screen. Oke, ini hampir mirip, enggak mirip sih ya konsepnya gitu kan. Kalau kemarin antrian ada stack ya, ada queue. Kalau stack itu untuk tumpukan ya, yang cara kerjanya last in first out. Kemudian kalau queue
itu antrian ya, konsepnya antrian atau first in first out ya, yang pertama kali masuk dia yang pertama kali nanti dikeluarkan gitu ya. Jadi kalau stack itu hanya ada satu pintu untuk keluar masuknya gitu ya. Kalau queue itu ada keluarnya ya di pintu belakang gitu, di pintu depan. Nah kemudian masuknya di pintu belakang itu kalau queue. Nah menggunakan pointer. Nah ini dikembangkan untuk bahasa informasi processing language ya, yang digunakan untuk mengembangkan AI. Nah, di artificial intelligence. Nah, nanti kalau teman-teman di semester 5 ya ketemu mata kuliah AI, nah biasanya nanti pemrogramannya ini menggunakan salah satunya struktur data, model struktur datanya menggunakan linked list. Ya, nanti linked list ini hampir mirip dengan array ya, kumpulan data tapi tersusun ya sekuensial, kemudian saling menyambung. Nah menyambungnya itu nanti menggunakan pointer ya, jadi kalau gambarnya ini ada data-data gitu ya, data-data yang nantinya saling terhubung satu dengan yang lainnya. Oke. Nah tiap data yang dimasukkan itu ada dinamakan node atau simpul yang nanti dia menempati alokasi memori tertentu secara dinamis. Artinya dinamis itu dia tidak saklek menempati di situ gitu ya. Nanti dia bisa dilepaskan karena tadi dia dihubungkannya menggunakan pointer gitu ya. Karena pointer kan digunakan juga untuk mengalokasikan memori ya, dulu waktu materi di pointer kan pointer itu tujuannya untuk salah satunya nanti untuk meminimalisir ruang penyimpanan. Jika nanti nggak dipakai yang sudah dilepaskan gitu ya. Kalau array itu kan ketika kita memesan tempat untuk array itu ya sudah, dia selamanya di situ gitu ya, menempatinya di situ. Array itu tidak mungkin dihapus dari memori. Tapi kalau linked list, nah ini dia bisa nantinya kita bisa ketika dipakai kita bisa panggil gitu ya, ketika nanti dialokasikan memorinya, ketika nanti sudah tidak dipakai nanti dilepaskan. Itu. Jadi bisa memungkinkan untuk dihapus. Nah, bentuk-bentuknya biasanya menggunakan struct di sini dalam pembuatannya ya. Terus bedanya array dengan linked list ya, kalau array itu statis tadi seperti yang saya jelaskan ya, dia menempati memori tertentu gitu ya. Kemudian terbatas dalam menambah dan menghapus data. Jadi kan kalau array itu kan kita sediakan tempatnya mau berapa gitu ya. Ya, saya memastikan saya masih ada. Lancar ya? Aman Bu, lancar. Lancar Bu. Ini langsung ngedrop soalnya ngeliatin wifi ya kok langsung turun drastis gitu. Nah terus kalau array nanti ngaksesnya kan random ya. Terus kemudian kalau dihapus nggak mungkin karena dia sudah dipesankan memori tertentu gitu ya. Kalau linked list ini dinamis ya, tergantung nanti kapan mau dipakai, kapan mau dihapus. Jadi memungkinkan nantinya kita bisa menghapus data itu mudah. Menghapus data di linked list itu sangat mudah dengan melepaskan saja, nanti dari memori sudah tidak dipakai gitu ya. Kemudian ketika kita akan menambah, nah ini nggak terbatas ya. Kalau array kan sudah disediakan jumlahnya berapa. Nah kalau linked list ini bisa nambah dan menghapus bebas gitu ya. Oke. Terus kalau untuk jenis-jenisnya, ini ada jenis yang single list. Single list itu berarti satu arah. Gitu. Ada next, hanya ada next saja. Kemudian kalau doubling list, ini ada previous, ada next-nya. Jadi kalau single itu head ya, yang paling depan adalah head. Kemudian dia menunjuk ke data yang lain gitu ya, menunjuk kemudian nanti terakhirnya dia menunjuk ke nol, itu berarti artinya akhir dari listnya ya, ini nolnya. Kalau doubling list ya nanti head ini menunjuk sebelahnya gitu ya, berikutnya, kemudian berikutnya nanti nunjuk lagi, kemudian ada nol tapi sebelumnya juga dia akan menunjuk previousnya, jadi ada previous ada nextnya. Kemudian kalau untuk single linked list ya, jadi kalau list dalam satu list itu dia terdiri dari ada dua komponen ya.
yang isinya adalah data sama pointer. Oke. Ada data, ini nanti dipakai untuk geser nih. Ini dipakai untuk data, kemudian yang ini adalah pointer untuk nanti menunjuk ke sebuah list atau ke list yang lain atau menunjuk ke null. Nah, tadi link list yang namanya link list adalah node-node yang saling terhubung satu sama lain. Jadi misalnya tadi ini misalnya ada ini 10-nya geserin. 10, 15, 20 gitu ya. 10 menunjuk ke 15, 15 menunjuk ke 20, kemudian 20 menunjuk ke 0. Nah, dalam satu node, ini node ya namanya. Ini node atau simpul. Dari dalam satu node ini isinya ada data, kemudian ada pointer. Pointernya nanti yang fungsinya untuk menunjuk ke node berikutnya. Kecepatan nggak saya menjelaskannya? Saya paham sih, Bu. Oke, paham ya. Ada. Ya, boleh. Nah, setiap tadi seperti yang saya jelaskan, setiap node ini dia isinya ada pointer, ya, dan data, isi datanya, isi informasi dari listnya tersebut, ya. Kemudian pointer ini untuk menunjuk ke berikutnya, terus nanti yang paling akhir dia menunjuk ke list, ke nol. Nah, jenis untuk single link list sendiri ada list dengan head saja, ya. Kemudian ada list yang menggunakan tail. Ada kepala sama ekornya, gitu ya. Ekor itu yang paling terakhir, kalau kepala berarti yang paling awal. Nah, untuk mendefinisikan list, ya, cara pendeklarasiannya menggunakan struct ya. Bisa menggunakan struct di mana nanti tadi seperti yang saya jelaskan tiap node itu kan ada data dan pointer gitu ya. Nah, maka kita isi ya di struct-nya tersebut ada elemen untuk mengisi data dan juga ada elemen untuk pointernya untuk menunjuk ya. Nah, tipe dari pointernya itu adalah nanti struct-nya. Ya, karena nanti pointer ini akan menunjuk ke list berikutnya, ya menunjuk ke node berikutnya. Ya. Oke, jadi setiap saya ulang setiap deklarasikan di dalam member dari struct node di sini namanya ya. Isinya ada data, bisa diisi integer, kemudian pointer next nanti untuk menunjuk ke list berikutnya. Ya, nah untuk tadi kan ini kita deklarasi ini baru template-nya ya, belum membuat ininya, ya baru ada desainnya istilahnya, ada desain kemudian tapi kita belum membuat node-node-nya ini. Nah setelah pembuatan struct ya, ini buat variabel head yang bertipe pointer dari tenode yang berguna nanti untuk kepala sebagai awalan dari listnya gitu ya. Nah maka ini kita perlu nanti deklarasikan satu pointer ya, pointer head itu nanti untuk menunjuk bahwa head itu adalah kepala dari listnya. Nah untuk membuatnya kayak mirip waktu kita mengalokasi memori ya. Kalau masih ingat waktu kita belajar pointer. Nah ini contoh pembuatan untuk yang single list. Nah ini ya, tenode baru. Nah berarti nanti ada list nih, ada list ini namanya baru gitu ya. List baru di mana nanti dia adalah list baru ya. Yang nanti dia isinya ya, data dia di baru ini kan pointer ya, pointer yang tipenya tenode, artinya ini juga kayak objek ya, kayak objek yang fungsinya mengakses member dari struct. Masih ingat ya, ketiknya adalah tenode. Nah biasanya kan deklarasi di bawahnya mengakses data itu. Ketika kita akan mengakses data kan nanti kita harus menggunakan objeknya tenode ya.
Nah, ini sama, tapi objeknya di sini dia berupa pointer. Ya, ada bintangnya. Yang dia juga sama-sama objek sebenarnya. Sama-sama objek. Kalau biasanya kita belajar struct itu, objek yang kita deklarasikan adalah variabel biasa gitu ya. Untuk aksesnya ya cukup menggunakan, kalau misalnya ini misalnya ya ini tanpa menggunakan pointer. Jadi misalnya tenode baru tidak menggunakan bintang, itu kan artinya baru, itu kan variabel biasa yang dia berlaku sebagai objeknya tenode. Nah, ketika akan mengakses data kan berarti baru titik data gitu ya biasanya. Nah, karena ini dia adalah pointer ya, fungsinya adalah dia dipakai untuk mengalokasikan memori, maka cara mengaksesnya menggunakan anak panah. Baru anak panah data, artinya dia mengakses data. Itu sama dengan data baru, misalnya nanti data barunya kita isi apa gitu ya. Kemudian baru next ya, karena tadi isinya ada satu list, ini kan ada data, ada next ya. Nah, datanya nanti diisi data baru, kemudian next-nya diisi null, berarti ini nanti isinya adalah ini null. Jelas? Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke, yang lain? Bu. Ya, Jelas, Bu. jelas ya. Jadi ini tadi dia berlaku sebagai siapa? Kalau nol itu berlaku di yang terakhir guys. Si pointer baru ini berlaku sebagai siapa? Sebagai link. Iya, ya? kalau Sebagai link. nol. Yang berikutnya. Nol adalah list terakhir. Kalau yang ini? Sebagai pointer dari objek struct-nya kan, Bu? Dia adalah objek dari struct tenode ya, yang tipenya adalah pointer, di mana nanti dia fungsinya adalah sebagai pengalokasi memori gitu ya. Nah, nanti artinya berarti si baru ini dia nanti bisa mengakses member dari struct tenode-nya. Ya, struct tenode tadi isinya ada data, ada data, ada next gitu ya. Maka nanti ini dialokasikan menggunakan baru gitu ya. Baru data diisi data baru, berarti nanti ini diisi data baru, kemudian baru next-nya, berarti ini nanti dia akan menunjuk ke null gitu ya. Oke. Nah, kalau yang menggunakan head, berarti nanti kita butuh nih, berarti kan nanti data baru yang kita masukkan tadi kita jadikan dia sebagai head gitu ya, sebagai awalan. Berarti nanti ada variabel pointer yang namanya head. Ini kegeser-geser semua ini ya. Nah, head itu akan selalu menunjuk ke node yang pertama. Jadi misalnya ini ada 10, 15, 20 gitu ya. Nah, nanti head-nya ini dia akan menunjuk ke yang 10-nya. Nah, caranya bagaimana ya untuk membuatnya? Kita inisialisasi dulu ya untuk pembuatan fungsi yang pertamanya. Posisi pertama kan berarti ketika listnya kosong, ketika listnya tidak ada isinya sama sekali, maka kita bisa deklarasikan, kita bisa buat function namanya ya, init di sini. Kemudian kita kasih deklarasi bahwa head-nya sama dengan null, artinya berarti list-nya belum ada isinya sama sekali gitu ya, belum ada list apapun ya, maka head-nya mengarah ke null. Nah, misal kita akan membuat apa, kita akan nantinya ngecek apakah list-nya itu ada isinya atau enggak. Kayak kemarin kita membuat queue sama stack gitu ya, ada function untuk ngecek apakah kosong atau isi. Nah, di sini untuk membuat function apakah kosong itu berarti jika head-nya sama dengan null, maka return 1, artinya ketika nanti pemanggilan fungsi isEmpty ini sama dengan 1, itu artinya berarti list-nya kosong gitu ya. Ketika pemanggilan fungsi isEmpty itu nanti nilainya adalah 0, artinya head-nya ada. Nggak kosong. ada isinya ya, tidak kosong atau ada isinya gitu ya listnya. Oke, untuk mendeklarasikan ini ya, deklarasi pointer penunjuk kepala single list
ini caranya ya sama ya kayak membuat baru tadi ya, kayak membuat pointer baru tadi. Dan di sini kita kasih T-node sama dengan T-node head. Itu artinya nanti akan ada pointer yang nanti bisa mengakses member dari struct T-node. Nah, cukup dengan ini aja ya. Kemudian nanti kita kita deklarasikan si head itu nanti diletakkan di data yang paling awal. Nah, untuk penambahan data dari depan, nah ini berarti nanti berhubungan dengan headnya. Nah, misalnya nih awalnya headnya di sini, headnya di list ini ya. Terus kemudian kita akan menambah data dari depan. Berarti ini nanti sudah tidak lagi menjadi head ya. Headnya berarti yang di list yang di sini gitu ya. List yang baru tersebut yang nantinya dijadikan head gitu ya. Nah, pada prinsipnya adalah mengaitkan node baru dengan head, kemudian head akan menunjuk pada data baru tersebut ya. Jadi misalnya ada data baru, maka nanti kita kaitkan baru dengan headnya, baru dengan head di sini dikaitkan gitu ya. Jadi misalnya saya nambah data baru di sini, nah maka nanti data barunya ini kita kaitkan dengan headnya. Tadi kan headnya di sini ya, kita kaitkan dengan headnya dulu, kemudian nanti headnya akan menunjuk pada data baru. Nah, nanti headnya dipindah ke yang di sini, headnya pindah yang di depan. Kemudian data baru ini, data yang lama ya dia akan ditunjuk oleh head yang baru gitu ya. Nah, maka headnya akan selalu menjadi data terdepan. Itu kalau penambahan datanya dari depan ya. Jadi data yang baru tersebut nanti kita jadikan dia sebagai headnya. Nah, contohnya jika listnya masih kosong, maka headnya akan menunjuk ke 0, head sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita memasukkan data baru, nah, otomatis data baru tersebut kan akan menjadi headnya ya. Kemudian kalau misalnya kita akan menambah data dari depan, nah misalnya ini kita tadinya ada head yang nilainya 10 tadi ya, kemudian dia menunjuk ke 0. Kemudian ada data baru nih, misalnya 15 ini adalah data baru yang dia juga nantinya nextnya menunjuk ke 0. Nah, kalau ini akan kita tambahkan di depannya list ya, 15 ini akan kita tambahkan di depannya list, maka baru nanti kita hubungkan dengan headnya ya, si baru dihubungkan dengan headnya. Kemudian selanjutnya nanti headnya ini dia dipindah gitu ya, ke baru. Nah, headnya sama dengan baru. Nah, maka yang 15 ini akan menjadi head gitu ya. Berikutnya kan tadi sudah dihubungkan dengan head yang sebelumnya. Nah, contoh programnya kurang lebih seperti ini. Ini lanjutan dari yang tadi ya, lanjutan dari struct T-node yang sudah dibuat di atas tadi, yang dideklarasikan di atas, di mana ada struct T-node yang isinya ada data dan next ya. Isinya ada data, kemudian ada next nanti untuk menunjuk ke list berikutnya. Nah, misalnya kita akan membuat function untuk menginputkan data dari depan ya, yang diinputkan adalah di sini parameternya adalah data baru. Nah, kita buat nih ini alokasi memori ya. Kita mengalokasikan satu memori adalah baru ya. Ini adalah namanya baru. Ya, adalah new T-node-nya. Jadi artinya dia objek pointer yang mengakses member data dari T-node ya. Nah, cara mengaksesnya tadi menggunakan anak panah ya, baru data diisi data baru. Jadi ini nanti diisi, ini nanti isinya adalah data Pas. Aku kirain netku. Halo, Bu. Halo Bu. Lagi disconnect paling.
Oh, ternyata saya terlempar jauh ya. Tadi saya sampai mana ya? Terangin codingannya, Bu. Oh, ini ya. Nggak begitu lama ya berarti. Yang penambahan dari awal. Oke, yang ini ya. Ini sudah masuk ya. Masih hitam. Tunggu. Belum, Oh, belum. belum, Bu. Bentar. Sini sudah? Udah. Udah, Bu, tadi. Sampai ini ya. Sampai insert depan ini sudah. Oke. Jadi saya ulang mulai dari sini ya. Kita membuat function untuk menginputkan data dari depan ya, di mana parameternya nanti isinya adalah data baru ya, nanti dipakai untuk data baru parameternya. Jadi misalnya kita akan menginputkan data, kita tinggal panggil ya, insert depan, kemudian misalnya diisi berapa, 10, insert depan 15, insert depan 20 misalnya gitu ya. Nah, ini kita membuat alokasi memori menggunakan pointer baru ya, menggunakan pointer baru. Nanti kita baru ini adalah pointer ya, objek dari tnode yang berupa pointer. Artinya nanti ini hanya untuk dipakai untuk mengalokasikan memori dari struct tnode-nya. Nah, struct tnode tadi isinya ada data dan pointer ya, ada data dan pointer next. Nah, diakses menggunakan objek baru ya, caranya menggunakan anak panah di sini baru, kemudian anak panah data ini adalah nanti diisi data barunya, berarti nanti yang di sini ini akan diisi data baru gitu ya, kemudian baru nextnya diisi 0. Nah, jika is empty sama dengan 1 artinya apa? Berarti dia kosong. Nah, kalau listnya kosong maka headnya sama dengan data baru tersebut ya, baru sama dengan head, berarti ini nanti dijadikan, kalau misalnya masih kosong berarti data baru ini dijadikan headnya, kemudian head nextnya 0 ya, jadi head kemudian nextnya adalah 0. Nah, tapi kalau tidak kosong, jadi misalnya ini sudah ada data gitu ya, ya, jadi misalnya ini sudah ada nilai misalnya 20 gitu ya, maka nanti baru next sama dengan head. Jadi misalnya tadi kan ada ini sudah ada data sebelumnya listnya sudah ada seperti ini, kemudian ada baru gitu ya, ada variabel, ada lokasi memori baru ya. Nanti ini namanya baru ya, misalnya ini diisi 15 itu. Nah, baru nextnya itu nanti menunjuk ke head, berarti ini menunjuknya ke head yang tadi di sini ya. Nah, ditunjukkan ke head, kemudian head sama dengan baru. Head ini yang tadinya yang di sini jadi pindah ke yang di depan. Gitu. Jelas? Sehingga Paham, Bu. Bisa dipahami sih, Bu. Oke. Sehingga headnya adalah 15 ini gitu ya, kalau kita akan menambahkan data dari depan. Nah, kalau menambah data dari belakang bagaimana? Nah, kalau untuk menambah data pada singling list ya dengan head, nah di sini lebih sulit karena membutuhkan pointer bantu untuk nantinya mencari dulu posisi node yang paling belakang. Ini kalau cuma pakai head saja, kalau pakai head dan tail kan enak ya, berarti yang paling belakang adalah tailnya gitu. Tapi karena di sini head saja gitu, maka nanti kita akan membaca satu persatu dulu. Jadi untuk menambah data paling belakang itu kita harus cari dulu mana mana list yang paling terakhir, mana node yang paling terakhir. Nah, di situ nanti kita baru menambahkan data barunya gitu ya. Maka untuk membaca tiap node-nya tadi kita membutuhkan yang namanya pointer bantu, yang nanti fungsinya dia akan berjalan-jalan mencari mana node yang terakhir.
cirinya node yang terakhir bagaimana? Next-nya 0. Nah, next-nya adalah 0 gitu ya. Nah, sama tadi ya, misalnya kita akan menambah data dari belakang, misalnya kalau listnya kosong maka head-nya menunjuk ke 0. Kemudian ada data baru, maka dia akan menjadi head-nya. Ketika ada tambah dari belakang, misalnya ini baru ya, siapa namanya 15 ini, data 15 ini kita akan nambahkan dia di belakang, berarti nanti kita akan butuh satu variabel dulu untuk pointer bantu di sini, di mana nanti bantu ini dia akan membaca mana list yang menunjuknya ke 0, gitu ya, nyari mana list yang menunjuknya ke 0. Nah, sampai nanti dia ditemukan ya, kalau di sini kan cuma baru satu data, maka bantu di sini next-nya sudah 0 nih, oh benar berarti, maka bantu nanti dihubungkan dengan list baru tadi. Ya. Head-nya tetap di belakang, tetap di depan, jadi kita nggak ada perubahan karena yang kita tambahkan di belakang. Ya. Hanya saja tadi kita butuh satu variabel bantu untuk ngecek mana list yang menunjuknya ke 0. Baru nanti bantu tersebut dihubungkan dengan baru ya. Terus next-nya ya tetap ke 0 ya. Terakhirnya 0, berarti nanti ini kan dia yang paling belakang. Nah, misalnya lagi ada berikutnya ada data baru nih, 21 akan kita masukkan ke list yang paling belakang. Maka kita butuh tadi satu variabel bantu ya, dia akan ngecek pertama bantu itu kita posisikan pertama adalah di head dulu. Bantu di head, kemudian berikutnya nanti dia next-nya, oh next-nya ada data nih, berarti dia bukan 0. Ya, berarti bantu akan geser lagi. Oh ternyata di sini next-nya 0 nih. Nah, maka bantu baru di-linkkan dengan data baru tersebut. Ya, posisi bantu yang terakhir di-linkkan dengan data barunya ya. Kemudian dari baru menunjuknya ke 0. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini ya, hampir sama tadi. Harus ngecek dulu nantinya apakah listnya kosong atau enggak, karena nanti untuk menentukan posisi dari data barunya ya. Nah, misalnya kita buat di sini function insert belakang, diisi nanti data barunya. Tadi seperti yang penjelasan, kita butuh satu pointer bantu untuk membaca ya. Ada baru ya, nanti untuk sebagai alokasi memorinya gitu ya. Kemudian bantu di sini dia untuk membaca. Nah, baru nanti ya tadi kita buat dulu data baru gitu ya. Kita membuat data baru ya, baru data nanti diisi data barunya, ini tergantung nanti pemanggilannya berapa gitu ya. Kemudian misalnya ini saya kasih nilai barunya adalah 20, data barunya 20 gitu ya. Kemudian baru next-nya ini menunjuk ke 0. Dicek dulu apakah stack-nya kosong ya. Jika stack-nya kosong berarti head sama dengan baru, berarti data baru ini adalah head-nya. Berarti head-nya di sini ini ya kalau kosong. Kemudian head next-nya adalah 0. Tetapi apabila sudah ada data sebelumnya, ini misalnya ada data sebelumnya ya. Oke, ini sebagai head. Nah, kita kasih bantu, kita letakkan di head dulu. Nah, ini juga ada bantu di sini. Bantu diletakkan di head, kemudian nanti selama bantu itu tidak menunjuk ke 0, maka bantunya itu nanti menunjuk ke next. Paham ya? Selama bantu ini tidak menunjuk ke 0, maka dia akan terus menunjuk ke next-nya. Posisi bantu kan di sini. Nah, ketika nanti di sini ada data lagi, maka dia bantu menunjuk ke next. Pindah ke sana artinya. Terus bantu menunjuk next lagi, berarti pindah ke sini lagi. Itu kalau masih ada data. Ya. Kemudian ketika nanti bantu itu sudah menunjuk ke 0, ya, ini kan dia akan muter terus nih. Ini kan dia akan jalan terus sampai nanti perulangan ini akan berhenti ketika bantu itu sudah menunjuk ke 0. Ya. Nah, ketika bantu sudah menunjuk ke 0, ini next-nya sudah menunjuk ke 0, maka
bantu next-nya itu sama dengan data baru. Jadi tadi misalnya ini saya buat data barunya gitu 15 misalnya. Ini next-nya menunjuk ke 0. Ya. Bantu next sama dengan baru. Berarti bantu ini tadi ketika sudah sampai ke 0, nah, dia akan menunjuk ke berarti posisinya ya 20, kemudian 15 baru ke 0. Jelas sampai di sini? Masih bisa dipahami, Bu. Bisa Masih dipahami. bisa dipahami. Nah, gampang ya ternyata. Gampang, nanti suruh bikin sendiri bingung. Nah, terus bagaimana caranya untuk menampilkan? Nah, kalau menampilkan ya tinggal kita di sini pakai bantu ya, pakai bantu, kemudian bantunya sama dengan head gitu. Nah, berarti untuk memastikan untuk bisa ditampilkan itu kan berarti stacknya harus ada isinya atau is empty-nya sama dengan 0 ya. Artinya kan berarti stacknya stack listnya ada isinya ya. Selama bantunya tidak 0 maka ditampilkan bantu menampilkan data, kemudian nanti bantu menunjuk ke next. Jadi akan terus nantinya ketika bantu next ditampilkan datanya, terus kemudian nanti nunjuk ke next lagi ditampilkan datanya lagi, nunjuk next lagi ditampilkan datanya lagi, sampai dia ya berhenti ketika bantu itu menunjuk ke 0. Jelas? Sip, enak banget ya. Saya pagi-pagi itu kalau ngajar di coding enak ya, masih fresh ya, masih belum terkontaminasi yang lainnya, jadi masih cepat ininya nangkepnya ya. Ya, function di atas digunakan untuk menampilkan semua isi list ya, nanti ditelusur satu-satu menggunakan pointer bantu. Nah, nanti tadi diletakkan bantunya diletakkan di head gitu ya. Bantunya diletakkan di head, nah, bantu diletakkan di head, kemudian selama dia tidak kosong dia akan menampilkan terus isinya. Oke, sampai nanti dia menemukan ya menunjuknya sampai ke 0. Itu kemudian sekarang menghapus, tadi kan menambah depan sudah, menambah belakang sudah, kemudian menampilkan isinya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita akan menghapus data yang di depan, berarti headnya nanti yang kita hapus gitu ya. Nah, misalnya di sini ada tampilan datanya seperti ini, data listnya, kemudian kita akan menghapus headnya, berarti nanti headnya kita linkkan ke nextnya dulu ya. Ke head next-nya dulu ya, kita linkkan, kita pindahkan gitu ya, nanti baru dilepaskan ya, lepaskan. Masih ingat dulu waktu kita akan melepaskan alokasi memori ya menggunakan pointer gitu ya, kita gunakan nanti di sini. Nah, misalnya nih di sini kita functionnya namanya hapus depan ya, kita pasangkan mana yang akan kita hapus ya, nanti ditunjuk oleh pointer hapus. Kemudian ada nanti variabel D, ini nanti yang fungsinya adalah sebagai datanya ya, menunjuk datanya. Nah, jika tidak kosong dan jika head menunjuk si hapus. Halo, gimana? Tadi sempat putus soalnya. Sempat. Oh ya. Oke, sampai mana tadi? Ya, jika tidak kosong, kemudian jika head next-nya tidak sama dengan 0, artinya berarti masih ada data lagi di sampingnya gitu ya. Jika masih ada data di sampingnya lagi, maka hapus ini kita letakkan di head-nya. Ya. Kemudian variabel hapus datanya itu kita simpan di variabel D.
Nah, selanjutnya head-nya kita arahkan ke head next-nya tadi ya. Jadi head-nya itu kita pindahkan ke head next dulu. Nah, baru nanti kita delete, hapus ya, yang tadi datanya tadi ya, data yang ditunjuk oleh hapus tadi kita delete. Kemudian kalau misalnya tidak ada data lagi ya, artinya listnya cuma ada satu nih, cuma ada, misalnya ini nggak ada ya, saya buat lagi aja. Jika datanya cuma satu, kemudian ini menunjuk ke 0, nah gini maksudnya. Kalau yang di atas tadi kan ini jika ada data di depan sini, jika ada data di depan, kemudian dia ada next-nya gitu ya. Jika head next-nya tidak sama dengan 0, maka kalau tadi posisinya gini, menunjuk ke sana gitu ya. Nah, head-nya ini head ya, maka hapus juga kita letakkan di sini gitu ya. Datanya kita lepaskan gitu ya, ini kita hapus, maka head-nya pindah ke sana. Nah, kalau yang else yang ini ya, ini berarti posisinya adalah listnya itu hanya ada satu data saja gitu ya. Hanya ada satu data, maka di sini sama dengan 0 ya. Berarti nanti ini kita hapus, delete, hapus else do data head. Oke. Head sama dengan 0, berarti ini headnya di sini, kemudian ini dihapus ya, sudah menjadi kosong gitu ya. Nah, terhapus, kalau enggak berarti datanya kosong. Oke, cukup jelas? Insya Allah ya. Oke. Ini penjelasan untuk menghapus data dari depan ya. Function ini menghapus data dari depan ya, yang ditunjuk oleh head. Berarti headnya yang nantinya dipindahkan gitu ya. Penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node-nya sedang ditunjuk oleh pointer. Maka tadi kan kita butuh satu variabel untuk menampungnya ya. Nah, sebelum data terdepan dihapus, head-nya harus ditunjukkan dulu ke head next-nya ya. Ke head next-nya dia menunjuk ke list yang mana gitu, agar list-nya tidak terputus. Nah, sehingga node setelah head lama akan menjadi head baru. Ya, head next-nya tadi dia akan menjadi head-nya. Ya, jika head-nya masih 0, maka data masih kosong, berarti ya else yang terakhir ini masih kosong. Oke, kalau menghapus dari belakang bagaimana? Ya, tadi hampir sama dengan ketika kita juga akan menambahkan data dari belakang, ya, kita membutuhkan satu variabel bantu, satu pointer bantu yang fungsinya nanti berjalan-jalan mencari mana list yang next-nya adalah 0. Ya. Ini misalnya jadi bantu diletakkan di head dulu ya, kemudian nanti dia next-nya masih ada data, next-nya masih ada data, next-nya masih ada data, kemudian di sini next-nya adalah 0. Nah, maka ini yang nanti kita hapus ya. Oke. Functionnya kurang lebih ya, di sini ada hapus ya, nanti untuk pointer yang dipakai untuk menghapus. Saya nyari ini menandakan saya masih terhubung ya. Lancar ya? Lancar Bu, aman. Nah, ada hapus ya, kemudian ada bantu nanti untuk jalan-jalannya, hapus untuk nantinya pointer yang di delete ya. Jika 0 dan jika nanti next-nya ada datanya gitu ya, berarti nanti minimal ada 2 data. Tidak salah, ada yang merokok, saya sumpah banget, bentar saya tak
Sumpek deh. Saya ikut-ikutan kayak Mas Raka, sumpek jadinya. Ya udah yang merokok. Nah, jadi lanjut ya. Jika datanya ini berarti jika is empty 0 itu artinya berarti listnya ada datanya, listnya tidak kosong ya. Listnya tidak kosong, kemudian nextnya masih ada data, berarti minimal ada 2 data, ada 2 list gitu ya. Kemudian kita letakkan si bantu tadi di depan, di head. Kita letakkan bantu di head. Jadi misalnya ada data, ini lanjut lagi ke data berikutnya. Kemudian ini adalah nextnya 0 misalnya. Headnya di sini. Ya, bantu sama dengan head. Nah, kita letakkan bantunya juga di headnya. Selama bantu next-nya menunjuk ke next itu tidak sama dengan 0. Selama bantu next-nya ini next-nya bukan ke 0, ya, maka bantu next ya, bantu itu dia maksudnya disuruh jalan-jalan gitu ya. Si bantunya ini disuruh jalan-jalan. Bantu next ya, bantu next ini next-nya tidak menunjuk ke 0, maka bantunya geser ya, bantu pindah ke sana. Kemudian hapus sama dengan bantu next. Berarti mana itu? Ini ya. Kemudian si bantu tadi datanya kita simpan di D. Bantu next-nya itu menunjuk ke 0, kemudian hapusnya kita lepas. Ya, tambah list satu lagi aja. Awalnya gini ya. Selama bantu next-nya di sini, next-nya tidak menunjuk ke 0, maka bantu sama dengan bantu next. Berarti bantu ini pindah ke sana ya. Kemudian hapus sama dengan bantu next-nya. Ini berarti hapus nanti ya. Hapusnya bantu next-nya. Karena bantunya sudah dipindah di sini ya, bantu next-nya hapusnya pindah di sini, berarti ini hapus. Jelas nggak? Ini head. Hapus sama dengan bantu next-nya. Nah, kemudian disimpan ya datanya nanti ya, hapus data ini diletakkan di D. Nah, bantu next ini sama dengan 0, artinya berarti dia si bantu ini kan bantu, kemudian next-nya ini sama dengan 0-nya, kemudian hapusnya ini kita lepaskan, delete, hapus. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Kemudian kalau tidak ya, kalau misalnya bantu next-nya itu ini sudah nggak ada data nih misalnya, kalau sudah tidak ada data lagi, jadi misalnya gini, maka head data ditunjuk oleh headnya, kemudian headnya menunjuk ke 0 ya. Kalau nggak ada datanya sama sekali berarti hilang ya, udah dihapus. Kemudian kalau tadi else-nya berarti else yang ini ya, else yang jika is empty sama dengan 1 maka masih kosong listnya. Yaitu kalau menghapus dari belakang membutuhkan pointer bantu dan hapus ya, nanti hapus digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus, kemudian bantu fungsinya nanti untuk membaca satu persatu node yang posisinya paling terakhir gitu ya. Nanti pointer bantu akan digunakan untuk menunjuk
nilai ke nolnya sampai ke nolnya ya. Aduh, saya berasa sesak banget ya. Ini kalau mau menghapuskan semua isi dari listnya pakai clear ya. Misalnya ini ada nama functionnya adalah clear gitu, kemudian ada variabel bantu sama hapus ya. Bantu kita arahkan ke head ya, selama bantunya tidak sama dengan 0 maka bantunya dihapus terus ya. Bantu next kemudian dihapus, jadi artinya hapus bantunya untuk jalan-jalan ngecek dia tidak selama tidak 0 gitu ya, kemudian hapusnya tadi ditakkan ke bantu kemudian dihapus kalau mau menghapus secara berurutan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman Bu. Aman ya. Nah, nanti dicoba ya disajikan satu program. Kalau tadi kan baru pecah-pecah per function. Nanti silakan nanti di praktikum bisa dicoba ya. Kemudian nanti ini yang dibaca-baca lagi ya. Jadi ini untuk yang ada tail-nya. Kan tadi single list ada ini baru single list, ada single list ya. Ada yang head saja, ada yang menggunakan tail. Nanti kurang lebih kerjanya hampir sama ya. Cuman kan nanti kalau ada tail itu setiap ada penambahan baru maka tailnya akan geser atau tergantung nanti mau menambahnya di depan atau di belakang gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa sambil presensi share screen. Tanya FP boleh Bu? Tanya Boleh. Project-nya. Itu di final project-nya itu tuh implementasinya itu misalnya harus implementasi semua materi kah atau satu aja? Misalnya kalau yang saya ini kan posisi yang udah jadi itu cuma pakai Q gitu ya, cuma pakai Q sama struct aja, itu nggak apa-apa kok? Kan kalau kemarin aturannya gini, ketika besok teman-teman buat file project itu semua materi yang ada di struktur data harus diimplementasikan kecuali untuk pilihannya adalah stack queue sama linked list. Jadi yang harus ada nih, yang harus ada di project Anda itu ada array, pointer, struct, kemudian ada searching, sorting, itu semuanya harus ada. Oke. Yang milih adalah konsepnya, bentuknya, list-nya. struktur datanya. Itu mau pakai yang mana, pilih salah satu atau mau pakai misalnya list yang komplit, sebenarnya pakai yang linked list itu kan dia sudah komplit. Paham Bu. Ya. Boleh minta tolong nanti instruksi FP-nya diupload di Classroom nggak Bu? Iya. Formatnya. Iya Bu. Oke. Saya pastikan dulu dengan yang lain. Nanti saya pastikan dengan yang lain dulu ya. Bu, sekalian juga mau nanya Bu, itu sih kan final project yang proposal sama videonya itu diserahin pas UAS-nya atau beda waktu Bu? Kalau untuk final project-nya nanti diletakkan, kalau linknya diletakkan di di laporan UAS-nya. Jadi pengumpulannya pada saat UAS. Iya. Oke, makasih Bu. Di rumah baru ada tukang jadinya berisik nih. Ada yang belum presensi ini kok. Kayaknya tadi ada 56 yang lain mana nih? Presensinya baru 46. Ya. Ada yang mau didiskusikan dulu? Ya, kalau nggak ada nanti bisa dicoba-coba dulu ya. Nah ini atau mungkin besok di praktikum teman-teman akan nyoba bagaimana nantinya membuat link list, kemudian bagaimana
mengoperasikannya ya, dari mulai menambah depan, menambah belakang, itu baru singling list ya. Baru singling list ada dua bentuk tadi, yang menggunakan head saja, ada yang menggunakan head dan tail. Kemudian ada doubling list. Ada doubling list itu yang list yang dia ada previous sama ada next-nya. Kemudian ada yang circular link list ya. Circular link list itu dia nanti ada circular link list, ada circular double list. Banyak sekali ya konsepnya, nanti ya tinggal diimplementasikan bagaimana di codingnya. Paling enggak yang single list teman-teman sudah paham, nanti kan untuk pengembangannya kan tinggal mainkan di next-nya. Tanya lagi Bu. Iya, Bu. Kalau misalnya saya pakai library bawaannya dari C++ itu boleh kan ya? Boleh. Oke. Dah? Udah Bu, nggak ada lagi. Ya, kalau ada lagi kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Berdoa, mulai. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.